Hai student, jumpa lagi dengan Pak Iful dalam kuliah manajemen proyek. Saya akan menyampaikan materi tentang penjadwalan, yaitu menggunakan bentuk presiden diagram, atau disebut juga dengan activity on node, disingkat dengan AON. Seperti sebelumnya, sebelum kita mempelajari cara pembuatan diagram AON, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan terminologi cara pembuatan AON. Tidak seperti pada diagram panah, maka pada diagram preseden, aktivitas digambarkan sebagai kotak atau node. Kemudian, ini pada preseden diagram, PDM itu preseden diagram ya, tidak dikenal ada aktivitas semu atau dummy activity. Kalau pada diagram panah dulu masih ada aktivitas semu sebagai bantuan, tapi kalau pada preseden diagram atau AON tidak dikenal lagi. Kemudian sudah tidak ada lagi event seperti pada diagram panah. Kemudian hubungan antara aktivitas ditunjukkan dengan garis yang menghubungkan antara aktivitas satu dengan yang lainnya. Nanti kita lihat bagaimana contohnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah urutan aktivitas, yaitu antara predesesor dan suksesor. Aktivitas predesesor diletakkan di sebelah kiri dari aktivitas suksesornya. Untuk dicatat pada penjadwalan dengan menggunakan bentuk AON ini atau presiden diagram, karena kita menggunakan cara manual, maka saya hanya akan menyampaikan prinsipnya saja. Jadi yang disampaikan di sini hanya metode yang sederhana, yaitu saya hanya menggunakan hubungan finish start. Karena hubungannya yang digunakan hanya finish start, maka di sini ada kata kuncinya. Kita hanya akan menggunakan hubungan kiri dan kanan saja. Ya, jadi nanti hubungannya yang diperhatikan adalah kiri dan kanan. Kemudian, ini yang sering dilakukan kesalahan adalah ada hubungan atas bawah. Nah, untuk yang akan kita gunakan nanti, jangan sekali-sekali menggunakan hubungan atas bawah. Coba perhatikan contoh berikut ini. Aktivitas digambarkan sebagai kotak atau node. Ada aktivitas A dan aktivitas B. A berada di sebelah kiri B. Artinya, A merupakan predesesor dari B, B merupakan suksesor dari A. Kemudian dihubungkan. Nah, inilah cara penggambaran dari diagram preseden atau AON. Tadi sudah saya sebutkan bahwa jangan menggunakan hubungan atas bawah. Sebut saja hubungan itu adalah hubungan terlarang, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sering sekali dilakukan. Ini jangan digunakan. Kenapa tidak dilakukan hubungan atas bawah? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk penjadwalan dengan manual ini, dengan cara manual ini, kita hanya menggunakan satu hubungan saja, yaitu finish start. Finish to start. Anda perhatikan di sini, ada dua aktivitas, aktivitas 1 dan 2. Masih ingat bahwa di sebelah kiri simbol ini, kotak, itu dinyatakan dengan start-nya, sebelah kanannya adalah finish-nya. Demikian juga dengan aktivitas yang berikutnya, aktivitas 2, sebelah kiri start, sebelah kanan finish. Artinya, kalau diberikan hubungan finish start, maka finish-nya aktivitas 1 dihubungkan dengan start-nya aktivitas 2. Finish-nya aktivitas 1 ada di sebelah kanan, start-nya aktivitas 2 ada di sebelah kiri, maka kanan dihubungkan dengan kiri. Seperti ini. Nah, ini adalah pemberian hubungan yang benar. Perhatikan contoh berikut ini, merupakan contoh yang baik sekali, yang sering dilakukan kesalahan pada saat membuat diagram AON. Misalnya ada 3 aktivitas, A, B, C. Kemudian A dan B ini tidak mempunyai predesesor, artinya aktivitas A dan B adalah aktivitas paling awal. Sedangkan C itu didahului oleh A dan B. Predesesor dari C adalah A dan B. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah
A dan B ini dihubungkan kemudian diikuti dengan C. Ini maksudnya setelah A dan B diikuti dengan C. Ini adalah merupakan contoh pembuatan diagram AON yang salah besar. Anda tahu kenapa? Coba perhatikan. Tadi sudah saya nyatakan bahwa di sebelah kiri ini adalah start, di sebelah kanan adalah finish. Kalau kita menggunakan hubungan ini yang tidak start dan tidak finish, apa artinya? Ini sebenarnya bukan tanpa arti, sebenarnya ini sama dengan lead. Jadi, beberapa saat sebelum finish A, maka harus dilanjutkan dengan startnya C. Beberapa saat sebelum finishnya B, harus dilanjutkan dengan C. Padahal kita tidak melakukan hubungan lead tersebut. Hubungan yang diberikan hanya finish start saja. Jadi finishnya A dan finishnya B dihubungkan dengan C. Ini salah ini. Nah, ini salah ini. Ya. Yang benar bagaimana? Yang benar di sebelah kanan ini. Coba perhatikan. A dan B, finishnya ada di sebelah kanan. Kemudian dihubungkan. Ini finish. Kemudian dilanjutkan ke startnya C. Finish to start. Finish start. Maka inilah yang benar. Jangan menggunakan hubungan seperti ini. Baik, kemudian ada kata kunci berikutnya. Mirip dengan diagram panah, maka setelah nanti dibuat jadwal secara keseluruhan, sudah membentuk jaringan kerja, maka kuncinya adalah secara keseluruhan, diagram preseden nanti harus dimulai dan diakhiri dengan satu aktivitas atau satu kotak. Agak mirip dengan diagram panah. Kalau diagram panah diawali dan diakhiri dengan satu event. Kalau diagram preseden dimulai dan diakhiri dengan satu aktivitas. Oke, mari kita lihat logikanya yang digunakan. Sama dengan diagram panah, di sini ada logika seri. Ini contohnya, ada aktivitas A, B, C, D secara berurutan. A diikuti oleh B, B diikuti oleh C, C diikuti oleh D. Nah, digambar gini aja, lurus. Sebenarnya boleh tidak lurus juga, yang penting prinsipnya secara berurutan. Ada logika burst logic. Satu aktivitas diikuti oleh beberapa aktivitas. Seperti ini contohnya. Kemudian ada logika merge logic, kebalikan dari burst logic. Beberapa aktivitas diikuti oleh satu aktivitas. Kemudian ada logika cross logic atau logika silang. Beberapa aktivitas diikuti oleh beberapa aktivitas. Jadi ini titik temu garis ini dianggap sebagai hubungan yang tidak terputus. Ini maknanya adalah A diikuti oleh D, A diikuti oleh E, dan A diikuti oleh F. Sama juga B. B diikuti oleh D, E, F. C juga demikian. C diikuti oleh D, E, F. Karena garisnya berhubungan. Kemudian yang agak berbeda sedikit dengan diagram panah. Kalau pada diagram panah itu ada dummy, ada aktivitas semu, maka pada diagram preseden sudah tidak ada lagi. Bagaimana cara menggambarkan diagram ada dummy ini? Coba perhatikan ini, ada aktivitas A, B, C, D. A, B, C, D digambar sebagai kotak. A diteruskan ke C, dilanjutkan C. B dilanjutkan ke D. Namun, A juga dilanjutkan ke D. Bagaimana caranya? Anda jangan menghubungkan lurus begini. Salah, karena nanti artinya adalah A dilanjutkan ke C dan D, benar, tetapi B juga dilanjutkan ke C dan D. Maka yang harus dibuat adalah garis seperti ini, tidak nyambung. Artinya, setelah A dilanjutkan pekerjaan C dan D, kemudian setelah B hanya dilanjutkan D saja. Perhatikan sudah tidak ada lagi dummy. Nah, kemudian tadi prinsip dari network secara keseluruhan, misalkan ini suatu network, untuk diagram preseden
harus dimulai dengan satu aktivitas dan diakhiri dengan satu aktivitas. Ini masih ada dua aktivitas di awal dan di akhir. Maka caranya adalah kita membuat bantuan. Sebenarnya ini agak mirip dengan dummy, tapi timbulnya hanya satu kali saja. Bantuan itu kita letakkan di awal dan di akhir. Kita beri nama start, kemudian dihubungkan. Ini untuk menyatukan saja. Kemudian di akhir kita satukan juga, diberi nama end. Nah, begini caranya. Ini adalah gambar network secara keseluruhan yang benar. Baik, mari kita lanjutkan dengan tanda, kesepakatan tanda. Pada diagram preseden atau AON, tanda-tanda yang diberikan ada di sekitar kotaknya. Ya. Diperhatikan ini kotak ini sebagai simbol aktivitas. Nama aktivitasnya diletakkan di dalam kotak, di tengah-tengah. Kemudian di dalam kotak di sudut kanan atas ini diberi durasi. Ini angka-angka, kecuali aktivitas. Ini diberi durasi. Kemudian di luar kotak ada bagian atas dan bagian bawah. Ada sebelah kiri, sebelah kanan. Ini yang di sebelah atas adalah saat paling awal. Kalau yang di bawah, saat paling lambat. Coba perhatikan. Sebelah kiri atas ada ES, early start. Saat mulai paling awal aktivitas ini. Early start. Kemudian di sebelah kanan atas, early finish. Saat berakhir paling awal. Early finish. Kemudian di bawahnya ada LS sebelah kiri, latest start. Saat paling lambat aktivitas ini. Kemudian sebelah kanannya bawah, LF, latest finish. Saat paling lambat berakhirnya aktivitas ini. Kemudian, boleh di kiri, boleh di kanan. Ini opsi saja, pilihan. Boleh dituliskan S. Nanti akan saya jelaskan tentang slack, total slack. Baik, mari kita lanjutkan dengan contoh. Contoh 1 ini sebenarnya sama dengan contoh 1 pada diagram panah. Cuma di sini saya tampilkan bukan kolom predesesor tetapi kolom suksesor. Jadi variasi saja, variasi soal. Ada aktivitas A sampai G, kemudian diketahui aktivitas yang mengikuti suksesornya seperti ini. Ini adalah merupakan contoh diagram panah dari soal pertama, contoh 1 tadi. Sekarang kita akan membuat diagram presidennya atau AON. Bagaimana caranya? Ya, baik, kita mulai. Sini kita menggunakan tabel saja ya. Untuk mengetahui aktivitas yang paling awal, kalau tabelnya ini yang ditampilkan suksesor, maka kita melacak dari suksesor ini, aktivitas apa yang tidak ada dari keseluruhan aktivitas. Ternyata yang tidak ada adalah A dan B yang tidak ada di kolom suksesor. Artinya, aktivitas A dan B ini bukan merupakan aktivitas suksesor, bukan merupakan aktivitas yang mengikuti. Berarti kesimpulannya adalah A dan B ini adalah aktivitas yang paling awal. Ini tidak ada A dan B. Kalau suksesor itu berarti yang mengikuti, berarti sebelumnya ada. Kalau tidak ada di kolom suksesor, berarti itu adalah merupakan aktivitas yang paling awal. Kita gambar aktivitas A dan B. Sebagai aktivitas awalnya, gambar agak tengah aja. A dan B. Kemudian A diikuti oleh D dan E. Gambar agak ke bawah saja. A diikuti oleh D dan E. Ini misalnya D, kemudian E. Kita gambarkan hubungannya. A diikuti oleh D dan E.
kemudian B diikuti oleh C dan E. B diikuti oleh C dan E, E-nya sudah ada, C-nya. Ya, kemudian kita beri hubungan B diikuti oleh C dan E. Hati-hati, perhatikan. Kalau Anda memberi hubungan seperti ini dan ini sambung, maka artinya A diikuti oleh D, E, dan C karena ini sambung. Hati-hati, padahal yang benar tadi adalah A diikuti oleh D dan E, sedangkan B diikuti oleh C dan E. Kalau disambung begini, maka artinya B diikuti oleh C, E, dan D. Jadi ini tidak boleh disambung. Terus, kemudian baru dihubungkan dengan E. Ya, seperti ini. A diikuti oleh D dan E, B diikuti oleh C dan E. Kemudian C diikuti oleh F dan G. C diikuti oleh F dan G. Ini ya, F dan G. C diikuti oleh F dan G. Ini diberi garis hubung. Ya. C diikuti oleh F dan G, sedangkan D diikuti oleh G saja. D diikuti oleh G saja. G-nya kita letakkan di atas. D diikuti oleh G saja. G. Kemudian tadi C diikuti oleh F dan G. Ya. Ini. Kemudian E. E diikuti oleh F saja. Padahal F-nya di sini. Bagaimana caranya? Ya, kita buat agak panjang sedikit. Buat agak panjang sedikit. Biar rapi. Terus E diikuti oleh F saja. Ini. Tapi hati-hati. Perhatikan. Ini ada garis yang bersilangan. Kalau notasinya seperti ini, maka artinya adalah E diikuti oleh F dan E diikuti oleh G. Ya. Jadi, ini adalah garis yang saling terhubung. Untuk menghindari hal seperti itu, maka kita harus memutuskan hubungannya ini. Diputuskan, kemudian dibuat seperti rangkaian elektronik. Ya, jadi artinya E hanya diikuti oleh F saja, ini tidak terhubung. Bandingkan dengan diagram panah, A dan B awalnya, kemudian A diikuti oleh D dan E, A diikuti oleh D dan E, kemudian B diikuti oleh C dan E, B diikuti oleh C dan E, kemudian D diikuti oleh G saja,
D diikuti oleh G saja, sedangkan E diikuti oleh F saja, E diikuti oleh F saja, dan C ini diikuti oleh F dan G. Ini ada dummy. C diikuti oleh F dan G. Perhatikan antara diagram panah dan diagram preseden. Pada diagram panah ada aktivitas semu atau dummy. Pada diagram preseden sudah tidak ada lagi. Semuanya ini aktivitas nyata. Kemudian, perhatikan, secara keseluruhan ini sudah membentuk network diagram, namun ini masih diawali dengan dua aktivitas, diakhiri dengan dua aktivitas. Maka kita masih perlu harus menutup ya, dimulai dengan satu aktivitas, dan diakhiri dengan satu aktivitas. Diberi nama, di awal ini start, akhir diberi nama end. Ya, kemudian dihubungkan. Ya, sudah selesai gambar diagram preseden yang kita buat berdasarkan yang tercantum di dalam tabel ini. Bisa Anda bandingkan dengan diagram panahnya. Ya. Ini merupakan diagram AON. Yang di atas ini adalah diagram AOA. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke contoh kedua, yaitu pembangunan jembatan. Kemarin ada dua versi. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kita mulai yang pertama dulu. Tidak ada perubahan di dalam hubungannya antara aktivitas, tabelnya tetap. Kita langsung saja ke gambar. Ini. Baik, langsung saja dikonversi dari gambar. Aktivitas pertama adalah A. Kemudian A dilanjutkan dengan B dan C. Dihubungkan. A diikuti dengan B dan C. Kemudian B diikuti dengan D. Dan C diikuti dengan E. Kemudian dihubungkan. B diikuti dengan D. C diikuti dengan E. Berikutnya D diikuti dengan F. Terus kita perhatikan dulu. F diikuti dengan I dan G. E diikuti dengan H dan G. Satu-satu dulu. F diikuti dengan I. Kemudian E diikuti dengan H. E diikuti dengan H. Kemudian G ini dari F dan E. G dari F dan E. Nah, di sini kita buat baru ya. G dari F dan E. Kita buat hubungannya. Jangan sampai nyambung. G. Sudah? Ini secara prinsip sudah selesai sama. Tinggal menyatukan aktivitas yang ada di akhir ini. Diawali dengan satu aktivitas, diakhiri dengan satu aktivitas. Ini masih belum menyatu. Kita buat. Kemudian dihubungkan.
Ya, demikianlah pembuatan diagram AON atau presiden diagram dari contoh kedua untuk jembatan beton bertulang. Perhatikan di sini ada dummy activity, di AON sudah tidak ada lagi. Kita lanjutkan ke contoh kedua berikutnya, versi kedua dari jembatan beton bertulang. Masih ingat bahwa hubungan aktivitas G ini dengan aktivitas E ini adalah merupakan hubungan redundan. Jadi ini tidak perlu diberikan. Jika Anda belum paham, silakan menyimak lagi di materi dengan topik diagram panah. Jadi hubungan G ini didahului oleh F saja, E-nya tidak, karena redundan. Baik, ini adalah hasil dari penjadwalan dengan menggunakan diagram panah. Ini tabel ini, ya, kalau dibuat diagram panahnya menghasilkan seperti ini. Sekarang kita akan membuat dengan diagram preseden. Langsung saja kita buat dari diagram panah ini, ya. Aktivitas A adalah aktivitas yang pertama kali. Aktivitas A. Kemudian A diikuti oleh B dan C. A diikuti oleh B dan C, kemudian C diikuti oleh E. Kemudian B diikuti oleh D. Nah, perhatikan ini ada dummy dari C ke D. Jadi selain C diikuti oleh E, diikuti juga oleh D. D ada di atas, maka kita beri hubungan, hati-hati, misalnya ini ya, ini terus, dan ini jangan sampai ketemu. C diikuti oleh E dan D. Berikutnya, D diikuti oleh F. Kemudian, E diikuti oleh H dan F. E diikuti oleh H dan F. Ya, hati-hati. Sini, E masih diikuti oleh H, sedangkan F-nya, kita tarik garis. Ini jangan sampai ketemu, sambungkan ke E. Sudah, selesai. E diikuti oleh F dan H. Berikutnya, H diikuti oleh I. Kemudian, F diikuti oleh G dan I. G kita letakkan di atas. F diikuti oleh G, sedangkan F juga diikuti oleh I. I ada di bawah. K, kita beri hubungan. Ini jangan disatukan ya. F diikuti oleh G dan I. Sudah lengkap, maka ini masih diakhiri dengan dua aktivitas, harus dijadikan satu. Harus diakhiri oleh satu aktivitas. Ya, ini adalah merupakan gambar diagram AON atau diagram preseden untuk contoh yang ketiga, versi lain dari jembatan beton. Perhatikan sekali lagi, pada diagram panah masih terdapat 3 aktivitas dummy. Pada diagram preseden sudah tidak terdapat lagi aktivitas dummy. Baik, demikian cara pembuatan jadwal dengan diagram preseden. Anda bisa mempelajarinya dan mencoba dengan contoh-contoh yang lain, dan saya yakin Anda pasti bisa mengerjakannya. Selamat belajar.